Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Chris. Dan kali ini di samping kita lagi ada dua jagoan-jagoan kita nih Chris, ya nggak? Iya, ini adalah kelasnya compact SUV yang lagi panas-panasnya nih. Betul banget. Nah, mantep banget dan kita udah punya jagoan masing-masing. Kenalin lu dong jagoan lu. Pemuda 5 lah udah pada tahu. Kalau gue HRV. Udah pada tahu juga pasti Sobat Setir. Betul. Ganteng banget, keduanya punya segmennya masing-masing. Betul? Punya kelebihannya masing-masing juga. Betul juga. Rasa berkendara juga beda. Karena Beda di video dong. ini kita bakal ulas tuntas semua. Wah, gokil. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Let's go. Seperti yang Sobat Setir udah tahu, di segmen ini kan emang lagi gemuk-gemuknya, di mana Toyota keluarin Yaris Cross. Yaris Cross Hybrid. Kia ada Seltos. Terus Hyundai ada Creta. Waduh, banyak banget. Suzuki ada Grand Vitara. Betul. Rame banget ya? Rame Banget nih Sobat Setir. Dan kali ini, ya ini cukup berbeda sih. Yang itu dari Jepang, yang ini dari Tiongkok nih Sobat Setir. Betul. Tapi bisa dibilang dua-duanya masih lumayan fresh. Masih fresh lah. Masih fresh Masih ya? seger banget. Dan bisa dibilang juga emang dia kan bisa dibilang senior di kelasnya nih. Wah, Iya nggak? HRV. Bahnya nih, Iya senior. Kan? HRV kan emang duluan nih yang keluar di generasi pertamanya. Betul. Terus akhirnya generasi kedua masuk Indonesia, makin rame lagi. Sobat Makin Setir. seru. Oke, kita adu sekarang gimana komparasi terkait eksteriornya dulu. Langsung sikat. Langsung. Oke, gimana Chris? Dari eksterior, kalau Sobat Setir lebih suka yang mana nih? Karena dua-duanya punya bahasa desain yang berbeda. Ciri khas masing-masing ya? Kalau gua lebih ke arah futuristik, elegan gitu. Wah, kalau gua bahasa gua sendiri sih Japanese minimalism nih. Wah. Sporty ya? Sporty juga, Sporty. retro klasik gitu gayanya. Benar. Jadi dari bahasa desainnya kalian bisa menilai nih Sobat Setir. Tapi kalau untuk si teknologi perlampuan, wah, ini udah bisa dibilang setara ya kurang lebih ya. Setara dong. Di sini gua atasnya ada DRL with running sign. Wah, sama. Sama Gua juga ya? ada DRL with running sign di bagian Sama atas. tuh Sobat Setir. Cuma bedanya headlamp gua pindah di bawah. Oke, kalau gua masih di atas nih, Chris. Iya, kalau gua ini udah LED projector atas Oke. dan bawah gua terpisah. Terus di bawahnya lagi ada lampu fog lamp plus Oke. ada cornering lamp. Ada cornering lamp. Nah, kalau di gua menggunakan LED multi reflektor baik lampu dekat dan lampu jauhnya. Nah, Wih, untuk fog lamp yang di bawah nih, Chris, baru mobil gua pakai proyektor. Vektor Wah. LED titik-titik gitu ya. Titik-titik gitu, udah banyak nih titiknya nih. Mantap nih Sobat Setir. Nah, di bagian depan gue masih dapat juga nih ada sensor buat ini ya, radarnya dia, sensornya. Di bawah sini juga dapat lagi. Oke. Terus ada aksen-aksen merah dikit lah. Ada aksen-aksen Karena ini merahnya ya? varian yang tertinggi gitu. Oke. Kalau itu dia lebih emang kayak ini ya, lebih kotak-kotak Lebih gitu ya. kotak-kotak desainnya, Chris. Lebih bisa dibilang sporty lah kayaknya. Benar. Kalau gue lebih membulat dan ini kayak honeycomb berlian-berlian. Oke. Kalau lu lebih simpel ya. Gue lebih simpel, garis-garis aja nih grillnya nih. Garis-garis. Keren juga sih, nggak kalah Japan keren. minimalism. Iya benar. Warnanya apalagi warnanya kayak Warnanya unik nih, sen kaki. gitu. Betul Sobat Setir. Tapi mobil yang ini juga atau keduanya nih sebenarnya Sobat Setir udah sama-sama punya mata nih. Punya mata gue di atas si Honda Sensing-nya. Betul. Ini juga udah punya ADAS nih Sobat Setir. Jadi untuk fitur keselamatan aktif keduanya sudah sama. Sudah sama. Kita lanjut geser ke samping. Yuk, let's go. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita bergeser ke bagian samping nih. Nah, gue mau ngebahas dulu masalah overall desain dari samping nih, Chris. Boleh. Kalau di HRV, dia tuh desainnya lebih ngeboxy. Masih senada dengan di bagian depan Japanese minimalism. Wah. Kalau di sana gimana? Kalau di gua ini sebenarnya ke arah lebih simple tapi futuristik. Simple tapi futuristik. Dia nggak banyak lekukan body gimana, tapi tarikannya ada pemanisnya dikit, Oke. bikin seksi. Oke, kalau punya gue garis-garisnya dia lebih tarik lurus nih, Chris nih. Ya ada ya. Kalau ada gua lebih nih, membulat memang bawaan karakternya. Oke. Terus kita sama-sama ya, kita punya over fender, Betul? sama-sama hitam doff dari plastik, Betul? sama-sama two tone. Two-tone juga, punya gue hitam. Punya lu Sama. juga hitam atasnya. Yoi. Oke. Spionnya punya gua dihitamin juga Oke. dengan aksen-aksen merah lagi. Hmm. Terus dapat heater, blind spot monitoring dan juga kamera 360 karena tadi sempat kelewat di bagian depan grillnya juga ada kamera 360. Ada kamera 360-nya ya. Nah, kalau spion gua ini tentunya udah elektris ya, pengaturan dan pelipatannya. pasti, sama. Punya lu juga dong.
Nah, tapi kalau untuk warnanya, dia ngikutin warna body nih. Warna body. Ini kan sen kaki, jadi spionnya juga warnanya sen kaki. Dan Benar. punya gue ada lampu sennya, dan di sini ada Honda Lane Watch. Yoi. Jadi ngebantu juga ya, intinya Ngebantu sama-sama memudahkan nih Sobat Untuk Setir. blind spot di bagian kiri ya. Benar, tentunya ya. benar. Sama nih Sobat Oke. Setir. Lanjut lagi, kita ke sistem ini ya dong. Oke, Wih. kunci gue ada di bagian depan. Iya. Kuncinya kita udah sama-sama keyless Sobat Setir. Betul? Kita mau ngunci, kita mau masuk segala macam, kantongin aja. Terus Betul, juga sama. kalau kita tinggalin mobilnya, coba ndak kita tinggalin. Dia bakal ngunci sendiri. Oke. Kita mendekat, dia bakal menyambut sendiri. Wah, Keren jadi udah ya. sama-sama canggih nih ya untuk Keren. urusan si kuncinya ya. Benar Sobat Setir. Benar, Oh iya, benar, satu benar. lagi. Hampir kelupaan Ndak. Apa tuh? Punya gua ada ini, welcoming light. Oke. Tulisannya Omoda. Waduh, keren banget. Nah, Malam-malam. kalau punya gue nih Chris nih, semakin ke belakang, semakin kelihatan mobilnya kayak cuman ada 2 pintunya. Karena di bagian pintu belakang nggak ada gagangnya. Bener-bener. Katanya seamless gitu, padahal sebenarnya gagangnya ada di bagian atas ini. Yoi. Tuh. Kayak HRV lama ya, Betul. dari HRV Gen 1 gitu ya. Betul. Kalau punya gua sih, dia ngunci lagi. Punya gua, kita sebenarnya karakternya sama nih Sobat Setir. Oke, Melandai di bagian belakang. Lancip. Ya nggak? Betul. Punya lu juga ya? punya gue juga, tapi nggak sebegitu melandai kayak punya lo, Benar. karena masih mempertahankan si desain boxinya itu. Benar, kalau punya gua udah kayak lancip-lancip gitu. Lancip-lancip banget Sobat Setir. Lampu-lampunya juga sampai ke samping-samping sini. Oke, sama. Kalau lampu juga gue sampai ke samping nih. Bener ya? Hmm. Wah, ganteng banget nih. Dua-duanya dari profil samping sih mirip-mirip nih dimensinya, tapi untuk detailnya nih, untuk dimensinya Omoda dia punya panjang di 4.400 mm. Kalau HRV berapa enggak? Panjangnya di 4.330 mm. Beda dikit sih. Betul. Terus dia punya lebar itu di 1.830 mm. Oke, kalau HRV lebarnya di 1.790 mm. Oke, beda tipis juga tapi Omoda masih lebih lebar. Oke. Tinggi Chery Omoda 5 dia di 1.588 mm. Nah, kalau si HRV dia tingginya di 1.590 mm. Untuk wheelbase-nya, Hmm. gue punya di 2.630 mm. Oke, kalau gua di 2.610 mm. Beda tipis lagi Sobat Setir. Betul. Sedangkan untuk ground clearance, gue di 220 mm. Oke, kalau HRV punya ground clearance di 170 mm. Lebih ceper dikit. Nah, mungkin itu pengaruh juga dari penggunaan ban dan velgnya nih Sobat Setir. Nah, bisa jadi tuh. Sekalian kita bahas. Boleh? Untuk Omoda 5, Oke. dia pakai velg dengan gaya ala-ala turbin. Oke. Lancip-lancip gini, kayak muter gitu ya, kayak kincir. Betul. Terus dia warna hitam, Oke. dipadukan dengan warna merah. Oke. Dengan kaliper merah juga. Kaliper merah juga. Dia pakai ban GITI, Hmm. GITI, GITI. ya. Dia profilnya di 21555 R18. Jadi ini ring 18 nih Sobat Setir. Oke, nah ngebahas masalah ban dan velg, kalau di HRV dia juga sama-sama ring 18. Betul, kita Tapi sama. gaya desainnya kalau bahasanya Honda itu sporty alloy. Asik. Wah, warnanya gunmetal, Oke, dibalut dengan ban Bridgestone Alenza yoi. berukuran 225 50 ring 18. Oke, jadi secara tebalan gua, Betul? tapi secara lebar. Lebaran gua. Oke, mantap nih Sobat Setir. Mantap dong. Kita depan belakang udah pakai rem cakram tentunya. Udah dong tentunya. Yoi, sekarang kita geser aja langsung ke Ke bagian belakang. Let's go. Bagian belakangnya Oke, memiliki karakter masing-masing juga nih sebenarnya. benar secara banget, setuju. yang itu lebih Boxy nih yang boxy, ini nih. ini lebih bulat-bulat. Oke. Tapi tetap ada lancipnya juga sih Sobat Setir. Kayak nih, shark fin antena. Gue juga punya shark fin antena. Dapat spoiler juga. Ini ada nih spoiler. Spoiler gua agak rame sih Sobat Setir nih. Ada aksen merahnya tuh ya Aksen kelihatan ya. merah, terus ini Bolong. bolong nih, kiri Oke. kanan. High stop lamp. Punya gue juga ada high mount stop lamp Dapat rear defogger juga. sama rear defogger and Rear wiper. wiper sama. Terus Oke. kita bisa lihat lampunya ya. Nah, desain lampunya kita mirip-mirip nih. Sebenarnya sama-sama Jadi nih. nyambung gitu ya desainnya ya, nyebrang nih dari ujung ke ujung. Kekinian banget gitu Sobat Setir. Oke. Punya gua udah full LED. Oke. Dia punya di sini kayak 3D nih dalamnya. yang lampu garis-garis itu senja ya? dan remnya. gua. Oke. Lampu seinnya running dia. Sama lampu mundur juga. Oke. Nah, kalau punya gue juga udah LED untuk Betul. lampu remnya dan lampu sennya, tapi lampu mundurnya masih halogen nih, Chris. Betul. Nah, dia juga desainnya kebelah dua nih, bagian atas tuh berwarna merah. Kalau lu kan smoke kan? Iya. Punya gue bagian atas berwarna merah, bawahnya bening. Oh. Nah, terus juga untuk lampu senjanya dia modelnya mirip-mirip sama punya lu. Kalau lu garis-garis, kalau gue kayak Kotak-kotak. kotak-kotak gitu. Iya ya.
Desain 3D-nya mirip-mirip nih Sobat Setir. Kurang lebihnya gitu. Terus gua Cherry-nya nggak pakai logo, dia pakai ejaan Cherry. Oke, sensor parkir lo ada berapa, Chris? Sensor parkir gua 4. Punya gue juga 4 nih. Sama ya. Kurang Kita di lebih. bawahnya ada aksen-aksen nih. Betul? Gue juga ada di Aksen sini. warna silver, terus juga plastik-plastik sebagai bikin dia tambah gagah gitu ya. Betul? SUV. Betul? Sini knalpotnya aksen doang karena knalpot aslinya ada di bawah. Oh, punya gue simple di bagian Simple, bumpernya ya? desainnya simple. Dan di Oh, sini ada reflektor. Ini lo juga ada reflektor. Reflektor sama ya. Oke. Nah punya gue di sini tengahnya Ndra ada buat ini apa rear fog lamp. Oke. Gitu. Oke. Terus yang bagian tangkinya nih punya gue di 75 liter dan gua minimal ronnya di oktan 92. Wah, gede. Punya Gede gue di 40 liter. Minimumnya di 90. Oke, Sobat Setir. Mumpung udah di belakang, kita bahas juga untuk bagasinya. Oh, boleh dong. Boleh ya? Nah, kalau Cherry, dia udah bisa buka dari remote dan juga dia bisa sebenarnya ada yang deteksi remote nih. Kalau misalkan kita berdiri lama, ambil megang kunci, dia ngebuka Oke. sendiri. Jadi nggak ribet kalau bawa barang banyak. Udah electric power tailgate ya? Betul nih. Nah, Mantap. ngebahas masalah electric power tailgate untuk HRV di varian tertingginya atau yang RS, itu juga udah dapat, Chris, electric Benar. power tailgate. Oke, lanjut kita lihat kalau Omoda dia dapat ini Oke. tray pemisah untuk privacy ya, lebih aman lagi barang-barang yang di bawah sini. Terus juga untuk kapasitas bagasinya lumayan nih, bisa Sama. masuk koper. Di HRV juga. Mantap ya. Udah Mantap cukup banget, lah gede. buat sehari-hari. Untuk ban serep bagian Omoda di bawah sini Oke. itu masih temporary, jadi Masih kecil. temporary. Mm-mm. Nah, kalau di HRV, ban serepnya full size. Pakai Alenza juga. Oke, lanjut. Kita bahas Mesin. mesin. Let's go Sobat Setir. Bagian sektor mesin ini Oke. nggak kalah menarik untuk diulas Sobat Setir. Betul dong. Rata-rata di kelas ini memang mainnya di 1500 1500 cc. cc, betul. Gimana soal si HRV ini? Wah, kalau si HRV ini menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated, yang Oke. menghasilkan tenaga di 121 horsepower dan torsinya di 145 Nm. Oke Sobat Setir, kalau yang ini si Omoda 5 dia beda dikit nih. Dia Oke. pakai keong, Wah, pakai pakai turbo. turbo. Makanya dia secara output mesin lebih besar nih Sobat Setir. Dia menghasilkan tenaga di 145 HP dan torsinya di 230 Nm. Oke. 4 silinder sama ya. Sama. Sama. Nah, kalau HRV ini sebenarnya dia ada varian mesin yang lebih gedenya lagi, Oh, yang bener. RS, yang 1500 cc turbo. Turbo juga. Kalau di Omoda gimana? Kalau Omoda dia sama nih, tipe Oke. Z sama RZ. Semuanya sama, pakai mesin yang Mesin turbo. ini, 1500 Oke, cc turbo. Oke. Gitu. Dia sama ya keduanya menggunakan CVT. CVT Kalau dan gua 9 speed, kalau gua 7 speed. yoi. 7 speed Tapi kan CVT. sebenarnya itu Gigi inilah ya, gigi Apa ya? imaginary, bisa dibilang gitu. karena CVT itu kan linear ya Linear, sebenarnya. benar. Gitu. Tapi itu tujuannya buat efisiensi bahan bakar. Betul, dan juga tentunya rasa berkendara yang lebih seru nih kalau ada giginya Oh gitu benar, kan. kalau ada di pisah-pisah gigi jadi lebih. Betul. Tapi kalau CVT sebenarnya karakternya halus. Halus, dan mobil gua sama juga dengan mobil Chris, Benar. kita memiliki layout front wheel drive ya. Front wheel drive. Kita Oke. masih menggunakan penggerak roda depan nih Sobat Setir. Gitu. Untuk fisiknya, secara looks-nya nih kita bisa lihat keduanya sama-sama rapih. Betul. Udah tercover juga nih. Ini juga udah ada. Tercover, sini juga tercover. Ada peredam ya. Ada peredam, Oke. sewarna body. Ini masih ada karet-karet juga nih, ya Betul. sama ya. Betul. Ini ada. Terus mungkin yang bedain dikit inilah ya. Dia Oh, udah kalau di Omoda pakai pegas. pegas. Kalau ini pakai otot. Yoi. Karena mobil laki. Mantap Sobat Setir. Oke. Kita masuk ke row keduanya, Cherry Omoda 5 dulu. Oke. Oke, Dra. Di Gimana sini nih, Chris? kita bahas posisi duduk dulu ya. Boleh. Gua dapet headroom. Ini posisi nyetir lo ya? Iya, gua tingginya di 165. Gua masih bisa 10 jari lah. Oke. 8 sampai 10 jari. Ini masih bisa 12 jari kurang lebih. Wah, spacious Lumayan ya. lah, lumayan masih bisa masuk juga Iya nih, kaki. kaki gua masuk. Enak ya. Terus juga posisi duduknya sih lumayan rebah ya. Enak nih.
Tapi dia sayangnya emang nggak bisa Nggak usah dimundurin recline lagi lagi, ya? udah fix pokoknya begini. Tapi dengan fixnya dia kasih kayak gini, Oke. gue sih udah bersyukur banget buat orang yang duduk di row kedua. Soalnya enak. Benar. Gitu. Nah, di belakang ini ada fitur apa aja nih, Chris, yang ditawarin sama Model 5? Lumayan nih sobat setir. Kita Oke. bisa dapat AC buat lu satu, buat gua satu. Ventilasi ya? Ada dua AC. ventilasi. Chargernya ada USB port. Oke. Ini satu. Wah, buat Oke, ngecas buat gadget. ngecharge gadget. Terus juga kita dapat armrest di bagian Oke. tengah. Wih, ini juga ada 2 buah cup holder, yang kanan Benar. buat lu, yang kiri buat gue. Dan Oke. door pocket. Seat Back seat pocket. Ya. Nah, selain itu untuk headrestnya juga ada 3 nih. Berarti Yoi. emang bisa duduk bertiga di sini. Adjustable Adjustable tiga-tiganya. juga. Dan untuk seat beltnya, fitur safety-nya Lengkap. di gue di kiri 3 Tiga. titik, di lo 3 titik, Tengah juga 3. tengah juga 3 titik nih. Rapih nih sobat setir dia. Rapi ya. Gitu. Dan juga joknya udah isofix kalau tadi gue lihat, Chris. Benar, Jadi- isofix. Bahannya juga udah kulit. Selain itu, unsur safety-nya juga dilengkapin sama airbag curtain nih di samping. Oke. Jadi total ada 6 buah airbag. Wah, gokil. Mantap ya. Safety ya. Boleh lah. Nah, Terus Terus atasnya untuk plafonnya juga nih, kalau gue lihat warna abu-abu gini ya, Chris ya. yoi, jadi dia tuh tone-nya hitam dan abu-abu kurang lebih. Selain itu, Oke. audionya juga lumayan enak dari Sony dan di belakang dapat tweeter juga. Wah, jadi penumpang belakang juga termanjakan nih ya kupingnya. Wah, boleh lah kenyamanannya pol. Oke. Sekarang oke. kita lihat Kita pindah ke HRV. Kita row intip. keduanya HRV. Let's go. Oke, berpindah ke HRV. Nah, di bagian depan ini udah posisi driving gua, Chris. Lu Tinggi gua tingginya di 170 cm. Nah, posisi duduk ya untuk legroomnya sendiri 10. Ya, 13 jari lah di belakang. Sama untuk lah. legroomnya. Nah, untuk headroomnya gue di 5 jari kurang lebih. 5 jari deh sama. 5 jari untuk headroomnya gitu. Nah, di belakang ini fiturnya lumayan lengkap. Ya. Ada 2 ventilasi AC juga. Sama Terus di sini ada 2 port USB. Nah, selain itu ada backseat pocket juga tentunya. sama. Oke. Dan ada armrest dengan 2 buah cup holder. Tuh, lumayan ya. Enak. Nah, untuk si bahan joknya sendiri dia gabungan nih, Chris, antara kulit dan fabric di bagian Fabric tengah. ya. Oke, di punggung juga nih. Benar, di punggung juga. Nah, salah satu fitur yang menjadi jagoannya adalah ada panoramik di bagian Panoramik atas. yang bisa di-puzzle-puzzlein. Betul. Jadi bisa dibuka sebelah sini sebelah doang. sini doang Atau atau mau dua-duanya. dua-duanya bisa nih. Nah, ini harus titip. Maaf ya, nitip. Nah, gitu. Nah, terus juga untuk seat beltnya Lengkap. ada 3. Terus 3 titik semua. Terus Headrest juga? Headrestnya juga 3, Tiga. adjustable. sama semua. Dan jok row keduanya si HRV ini Ajaib. ajaib, bisa sulap alias punya Honda Magic Seat. Yoi. Gue praktekin apa gimana? Praktekin kali ya. Nah, jadi gini, Chris. Yang ini nih bisa nih. Yang ini aja. Oke. Kalau misalkan membutuhkan kapasitas buat bawa barang yang tinggi, ini bisa diginiin, ditarik di bagian sini, terus tarik. Udah. Dilipet. Ini ngunci, lipet tas. Jadi bisa buat bawa barang-barang yang tinggi nih. Biasanya sih contohnya tuh pot. Bawa pot misalkan. Bawa pohon. Ibu-ibu mau belanja nih, Yoi. beli pot. Taruh sini tinggi. Buat belanjaan-belanjaannya dia. Nah, nih. selain itu, dia juga bisa konfigurasi rata. Tuh, beneran Dari rata. belakang. Ya kan? Emang HRV ini jok belakangnya bisa sulap. Yoi. Gokil. Jadi emang salah satu keunggulan dari Honda ya, salah satu fitur Betul. yang dibawa dari dulu ya, bisa Benar, dibilang. benar. Konfigurasi jok yang bisa buat bawa barang banyak. Betul. Untuk safety-nya dia masih dapat juga nih Isofix. Masih dapat Isofix. Dan untuk airbags-nya ada totalnya ada 4 buah. Oke. Mobil ini. Mantap, secara luas emang ini lebih luas. Dan juga Hmm. si plafonnya berwarna hitam. warna hitam ya. Terus Warna lampunya hitam. lucu ya, Ndra? Dan lampunya ini kapasitif nih. Tuh, Tuh, gitu. Gitu. Jadi tinggal LED ya. disentuh aja. Terus juga dia modelnya nyorot langsung ke kita gitu, Chris. Benar-benar. Nah, spotlight gitu. Asik ya? Kita sekarang lihat gimana depannya Omoda. Boleh. Yuk kita move yuk. Let's go. Let's go. Karena sudah kilas, kita Oke. tinggal pakai engine start stop button. Wih, Ya. oke. Oke, kita bisa taruh di sini kuncinya. Hmm? Oke sobat set, kita bahas dulu dari layoutnya ya, Oke. dari desainnya nih. Desainnya seperti yang gue udah mention juga, di depan futuristik, di dalam juga futuristis banget nih sobat setia. Oke, ngikut ya desain Ngikut. futuristisnya. Dia mewah dan elegan nih sobat setia. Wih, gokil. Dengan layar yang floating nih, Hmm? totalnya di 20,5 inci. Jadi masing-masing 10,25 inci. Oke. Head unit maupun cluster instrumennya digital Oke, oke. dua-duanya. Mantep banget nih.
Terus juga kita bisa Android Auto, Apple CarPlay tentunya sudah bisa. Terus juga dia udah terintegrasi juga sama mobilnya nih. Jadi ada vehicle setting kita bisa atur-atur di sini. Oke. Driver assistant setting bisa di sini. Oke. Lampu semua bisa di sini. Termasuk juga dia dapat panoramic camera. Oh, alias AVM, 360. all view monitor. Jadi kayak bird view gitu dari atas pasti ya. Oke. Jadi memudahkan kita lah ya buat zaman sekarang. Terus juga ini bisa 3D juga tuh, jadi kelihatan mobilnya Indra. Betul. Dan uniknya dia bisa kelihatan bannya belok. Oke. Terus kalau stay-nya nyala, wih, Oh, di situ stay-nya dia running, juga nyala ya? Depan belakang, Lucu. keren ya, lucu ya. Hmm. Keren nih sobat setir. Gambarnya juga SD, jadi Oke. bagus banget nih untuk kameranya sih gua akuin jempolan. Oke. Gitu. Selain itu, audionya ataupun si head unitnya ini, Oke. dia juga udah dilengkapi sama voice command. Keren banget nih sobat setir. Kita tinggal bilang, "Halo Cherry, I'm listening. open sunroof." Got it. Wow, gokil. Keren ya. Keren. Selain itu yang kerennya juga dia kita bisa atur nih untuk si ambient light nih yang wah, ambient lightnya sih gokil sih. Oke. Kayak surround gitu loh. Dia mengelilingi door trim, nyambung ke panel depan dashboard, Sini ya. kemudian ke door Motor trim, lagi. sama di sini di cup holder. Wah, Oke. Dia bisa banyak pilihan warna, terus juga bisa ngikutin beat musik. Keren ya. Terus di sini juga dia banyak nih, bisa kita lihat tentunya lengkap ya MID-nya. Dan sudah digital. Oke. Jadi enak ngeliatnya dan lucunya Hmm. kalau lagi di jalan itu kalau lagi jalan dia bisa ngebaca tuh ada mobil, ada Oke. motor, ada truk, truk. juga bisa ngedetect ya. Iya, jadi dia Menggambarkan tuh Betul. kendaraan itu. Oke. keren nih untuk si cluster instrumennya gitu seperti itu. Hmm. Di sebelah sini dia punya apa ya? Ini bisa kayak meja sih kata gue Kayak tuh. meja ya. Jadi ini unik nih, salah satu yang unik nih Oke. di sebuah mobil yang bisa dibilang ketemunya di sini buat naruh HP dan wireless charging. Di bagian kiri. Yoi. Oke. Yang kanan ini buat naruh HP. Jadi naruh- enak juga nih karena dia sweat. Karena sweat benar. Atau naruh kunci ya, karena Naruh di sini kunci. ada logo kunci ya. Iya, lucu nih Sebastian. Ini keren sih. Ini fungsional juga kayak kalau kita connect ke HP jadi enak juga mau ngakses HP. Betul. Ngambil gampang. Lanjut lagi Sobat Setir. Dia joknya juga enak nih, udah kulit tentunya. Dia fix headrestnya. Oke. Jadi ala-ala lebih Sporty sporty gitu ya? Dia bucket seat gitu ya, semi bucket seat. Oke. Dan dia sudah dilengkapi sama ini nih, Indra. Apa tuh, Chris? Nah, dia udah ada ventilated seat. Oh. Kiri kanan. Wah, ini jadi kalau lagi gerah-gerahan, panas-panasan, cocok nih. Cocok. Dingin. Dia ada 3 step Sobat Setir. Oke. Gitu. Dan AC-nya dia ada tombolnya unik ya. Bukan tombol malah ya. Dia Betul. kapasitif nih di sini. Kapasitif. Jadi ada panel di sini untuk pengaturan AC-nya lengkap. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya pengaturan AC bisa dilakukan melalui head unitnya atau ada shortcutnya di sini Shortcut ya. ya yang kapasitif juga. Wah, Gitu canggih. Sobat Setir. Turun lagi, kita ke bagian atas dulu deh. Oke, naik dulu. Jangan turun kalau gitu ya. Kita buka biar lebih terang karena Oke. dia sudah lengkapi sunroof. Sunroof. Terus Oke. juga di sini lampunya udah LED juga dengan diamond lagi. Masih sama kayak di belakang? Yoi. Sama-sama keren. Ini udah ada apa? Auto dimming, Oke. kaca spionnya. Hmm. Terus juga nih tuasnya lucu nih Sobat Setir. Oke. Tuasnya dia emang modern banget ya. Modern banget, benar. Jadi dia kalau misalkan mau ke drive tinggal rem, turun ke belakang, masuk ke drive, Oke. N, R. Terus dia ada manual mode juga ditahan di sini, terus bisa ada itu. Oke. Wah, ini Tiptonic. memberikan kesan mewah sih. Betul. Electric parking brake with auto hold. Hmm. Terus di sini ada shortcut buat volume dan juga mati nyalahin nih. Oke. Sini dan cup holder. Wah, ini Ini buat mode berkendara, mantap. hazard. Nah, tapi nggak hanya di bagian atas saja, Chris. Karena kalau yang gue intip di Omoda, bagian bawahnya bolong juga Bolong nih. nih buat Bener. akses kita buat taruh barang, Taruh segala barang, macam, terus di sini gede-gede. juga ada USB. USB port Type C sama Type A nih ya di bagian bawahnya Yoi, ya. dan di sini ada power outlet juga Sobat Setir di Oke. kanannya. Gitu. Mantap. Dan yang spesial lagi yang seperti gua bilang adalah speaker by Sony. Wah, premium dong. sound nih. Oke, Di oke. tengah juga ada. Asik. Gitu. Mantap ya? Mantap nih Sobat Setir. Oh ya, by the way steeringnya dia flat bottom. Tapi ukurannya gede banget ya. Gede banget. Gede banget. Tapi pasti enak dipegangin nih. Enak karena udah kulit. Di bagian kiri ini untuk pengaturan si active cruise control-nya. Betul, dan Di ini ada bagian kanan untuk
untuk Bluetooth audio dan ya di kiri ini juga sama buat Oh, MID. instrument cluster. Gitu. Oke. Lengkap sobat setir, mantap banget. Gimana Andra? Oke, Oke sih. keren Keren ya, sih. keren ya, Nah. futuristis gitu. Kayaknya sekarang saatnya pindah ke HRV. Karena di sana konsepnya jauh Jauh berbeda. Oke, Oke, langsung kita kita pindah intip. Let's go. Nah, sama juga kayak di Omoda, di HRV juga udah keyless, jadi buat nyalainnya tinggal pencet aja nih. Selamat datang di Japanese Minimalism. Wih. Langsung berasa masuk ke dalam. Dari segi dashboardnya dia lebih simple desainnya, Chris. Bener. Dia rata, di sini kayak meja ya, bisa dibilang kayak meja, Buset rata. ya kan? Rata kan? Terus juga untuk bagian sini juga soft touch nih, dia pakai kulit. Oke. Tuh, asik ya. Dan rasa di dalam itu didominasi oleh warna hitam atau warna Betul. gelap. Dia full black. Dia full black. Di bagian atas juga kita udah dapat panoramik kaca. Kaca. Betul. Dia bukan sunroof ya, dia Bukan, panoramik dia sama panoramik. Betul. Oke. Jadi lebih terang nih rasanya di dalam. Ya. Nah, untuk head unitnya udah support Apple CarPlay serta Android Auto berukuran 7 inci. Hmm. Dia juga bisa ganti-ganti warna nih. Warna Oh, iya. merah, warna hijau, dan warna biru. Oke. Oke. Nah, selain itu, Chris, kalau kita turun lagi ke bawah, untuk AC-nya dia juga udah digital. Lucu, puter-puter gini. Ini yang bikin dia berasa retro ya. Padahal udah Betul. digital tapi masih kena putar. Masih berasa, bikin dia jadi rasa retro. Karena di sini ada suara juga nih, Chris. Tak, tak, tak. Ya kan? Satisfying. Wah, gokil. Nah, di bawahnya konsol AC itu ada di Kiri sini. kanannya ada Kiri kanannya ada USB port. ada USB port, yang kanan untuk ke head unit, yang kiri untuk charging. Betul. Nah, turun ke bawah lagi, di sini ada Icon buat irit-iritan. Oke. Tinggal dipencet aja, nanti nyala. Di situ ada Daun. daun. Wah, di bawahnya ada hill descent control, Hmm. serta ada Electric electric parking brake brake. with brake Auto. hold, auto Iya. brake hold gitu. Asik. Oke. Nah, untuk instrumen clusternya dia penggabungan nih antara digital dan analog. Untuk digitalnya dia itu berukuran 4,2 inci Oke. yang menampilkan berbagai macam informasi kayak misalkan bensin, range, average konsumsi, suhu, dan lain-lain. Nah, di bagian kanannya untuk speedometer, bagian kirinya untuk RPM. Benar. Dan juga si MID ini menampilkan si active cruise controlnya, pengaturan Iya. active cruise controlnya, yang dimana pengaturannya ada di bagian setir, bagian kanan. Bagian kanan itu untuk pencet-pencetan active cruise control, di bagian kiri dia untuk Bluetooth, audio, teleponi. Nah, di balik kolom setir ini terdapat pedal shifter. Wih, asik emang sporty ya. Berasa sporty dong, pedal shifter gitu. Nah, setirnya sendiri bahannya udah kulit juga, Chris. So, joknya dia ini ya, setengah-setengah. Setengah-setengah nih penggabungan Kombinasi. antara fabric dan kulit. Oke. Nah, yang unik di bagian ventilasi AC, jagoan Renda nih. jagoan gue, karena ada settingannya nih. Mau yang keluar dari ventilasi langsung nyembur ke arah muka, atau bisa diatur arah semburannya, atau yang bagian atas dia keluarnya lewat sela-sela bagian ujung-ujungnya, Paling ujung ya, jadi paling ujung. kita nggak kedinginan, nggak kena semburan AC. Betul. Jadi udaranya tuh nggak nyorot, tapi lebih nyebar Yoi. gitu. Dan dia satisfying juga nih. Tak, 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 tak. Asik ya. Boleh. Gitu deh kurang lebihnya sobat setir. Nah, di bagian kanan sini terdapat settingan untuk traction off serta untuk fitur safety-nya. Gitu, Chris. Menarik. Berasa Japanese minimalism ya kan? Yoi. Tapi memang kalau secara lega kan tadi di belakang lebih lega ya. Betul. Nah kalau lega depan, gue ngerasa Omoda lebih lega. Oke. Karena mungkin dia pengaruh juga dari ini ya. Warnanya kan dia serba hitam. Betul. Minimalisnya dia, kata gue sih yang itu kan karena dia lebih simple. Oke. Omoda lebih simple, jadi kesannya lebih lega Omoda. Bagian depan. Setuju? Benar. Setuju. Kalau ini lebih ke kita kayak dibilang rame gitu Iya. ya. Kalau Terus tadi lebih kan lebih benar, simpel. lebih simpel. Ini lebih rame, lebih tight juga. Jadi buat driving tuh lebih Benar. rasanya lebih kayak Oh, yang siap ngebedain juga gitu. Ndra. Headrest lu ini adjustable, punya gua kan fix. Betul. Gitu. Asik ya? Asik dong. Gimana kalau kita langsung cobain jalan aja nih, Chris? Boleh. Langsung coba ya? Gue duluan ya. Oke, Oke, let's go. ikutin terus sobat setir.
Oke Sobat Setir, sekarang saatnya kita ngebahas gimana driving experience dari si Chery Omoda 5 ini. Pertama-tama kita bahas dari posisi duduknya dulu nih Sobat Setir. Tentu aja posisi duduknya seperti yang gue udah mention di awal, kalau dia udah bisa naik turun, maju mundur, reclining semua pakai electric seat. Jadi baik si driver maupun penumpang di depan itu dapat kursi yang udah elektrik. Jadi sangat memudahkan kita banget nih Sobat Setir kalau kita lagi nyetir terus harus setting-setting itu nggak pakai intip-intip, nggak pakai mompa-mompa gitu ya, lebih mudah lah pokoknya. Jadi enak posisi duduknya. Terlebih lagi juga dia udah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik steeringnya, jadi lebih fleksibel. Jadi bisa menyesuaikan untuk segala ukuran tubuh masyarakat Indonesia gitu Sobat Setir. Lanjut lagi, berkat dari posisi duduk yang nyaman ini, kita juga bisa menghasilkan visibilitas juga enak nih Sobat Setir. Terutama dari desain dashboardnya nih Sobat Setir. Desainnya itu meskipun dia ada floating bagian si cluster instrument maupun head unitnya, tapi dia nggak ngalangin pandangan kita ke depan. Jadi masih enak penglihatannya, ke depan enak, ke samping juga enak. Kacanya meskipun terlihat pipih dari desainnya, tapi masih enak Sobat Setir. Terlebih lagi pilaranya kecil dan juga di sini masih disediakan kaca segitiga untuk kita ngintip nih di belakang spion. Jadi makin enak lagi. Tapi memang kaca belakangnya dia itu kan karena bentuk mobilnya menukik, jadi belakangnya ini lebih ke arah kecil gitu, pipih Sobat Setir. Nah, di sini penggunaan dari kaca spionnya juga dia yang menyebabkan jadinya objek yang di belakang kecil juga nih Sobat Setir. Jadi kaca spionnya ini dia nggak yang ngezoom gitu ya, jadi lebih natural, bisa ngelihat isi kabin lebih baik. Tapi buat ke belakang jadi lebih kecil-kecil. Nah, tapi untungnya mobil ini kan udah dilengkapi sama kamera 360 dan kamera mundur juga jernih banget, udah HD. Jadi tetap enak Sobat Setir buat kita mundur nggak takut. Terlebih juga untuk kita mau ngeliat spion ini enak, dilengkapin juga sama blind spot monitoring system. Jadi kita lebih safety lagi, lebih minim ketemu sama blind spot gitu. Selanjutnya kita akan bahas untuk kekedapan kabin dari mobil ini Sobat Setir. Mobil ini sih bisa gue bilang emang rasanya nih udah ke Eropa-Eropaan nih. Kekedapan kabinnya bagus banget. Terutama karena dia udah pakai double glass nih Sobat Setir. Jadi kaca depannya udah pakai double glass, menghasilkan kekedapan kabin yang oke banget. Jadi kita punya, kalau bahasa gue nih ya, kita punya dua dunia nih Sobat Setir. Yang di luar, kita yang dalam interior punya dunia sendiri. Jadi nggak menyatu gitu kayak di luar nih. Entar lagi motor lewat Sobat Setir. Motor lewat, gak ada suaranya, minim banget. Dan ini jadi salah satu juga yang menyebabkan mobil ini tuh banyak dikira Omoda 5 tuh mobil listrik ya. Soalnya emang suaranya tuh nggak masuk ke dalam, suara mesinnya pun nggak masuk ke dalam gitu. Jadi enak banget. Termasuk road noise-nya nih Sobat Setir. Road noise-nya juga bisa dibilang ini cukup minim. Jadi nggak banyak gangguan dari kaki-kaki atau roda yang lagi muter gitu ya. Kita lagi ngebut, lagi pelan pun kayak ngambang aja, mobil halus gitu, tenang. Mantap banget Sobat Setir. Selanjutnya kita akan membahas terkait handlingnya nih Sobat Setir. Untuk handling memang kalau sebuah SUV kan tinggi ya. Mungkin kalau dibayangkan dia mungkin bakal berasa nih limbungnya. Kalau untuk mobil ini sih gue bisa bilang bantingannya, handlingnya ini memang ke arah agak keras. Mungkin ke arah keras, tapi kalau ada lubang-lubang kayak gitu ya, dia masih bisa ngeredam dengan baik. Jadi cepet gitu dia naiknya lagi. Habis jatuh, habis turun bannya dia naik lagi. Jadi enak, secara bantingan tuh enak. Secara handling pun dia sigap nih Sobat Setir tuh. Dan terlebih juga kan kita dapat joknya agak semi bucket seat ya. Jadi kita masih kepeluk gitu nih. Kita belok nikung di 70 km/jam masih enak banget. Masih pede gitu mobilnya. Terlebih lagi juga ngegrip gitu. Jadi enak nih. Kita pindah jalur. Tuh. Ya minim lah, tapi memang masih ada limbung karena ini adalah sebuah SUV ya Sobat Setir. Selanjutnya bagaimana soal performanya nih Sobat Setir. Dengan mesinnya 1500cc turbo ini yang menghasilkan tenaga di 145 horsepower dan torsinya di 230 Nm, bisa dibilang ini cukup kencang nih di kelasnya. Dan soal performa, dia ada modenya juga nih Sobat Setir. Jadi kita bisa atur di sini ada sport mode dan juga ada eco mode. Jadi kalau di eco mode ini memang dia kerasanya lebih halus, respon dari throttle-nya juga lebih halus. Kalau kita pindah ke sport, nah ini baru nih gasnya makin liar lagi tuh. Dipencet dikit aja langsung narik Sobat Setir.
Wah, mantep nih. Tuh. Wah, enak sih. Jadi memang tenaganya ini nggak bisa dibilang terlalu lebay ya. Nggak bisa kita bilang dia yang kenceng banget, enggak sebenarnya. Tapi udah termasuk yang kenceng nih. Karena 0 ke 100 tuntas dalam 9 detikan aja. Itu kenceng banget Sobat Setir buat di kelasnya. 1500cc turbo. Selanjutnya juga untuk konsumsi bahan bakarnya Sobat Setir. Mobil ini kan dia mesinnya nggak gede ya sebenarnya. 1500cc turbo. Dia bisa menghasilkan konsumsi BBM itu di dalam kota sekitar di 12 km per liter. Sedangkan kalau di tol rute luar kota dia bisa sampai di 14-15 km per liter gitu Sobat Setir. Memang bukan angka yang wow, tapi dengan figur performanya yang asik ini, wah, ini sih boleh lah ya, imbang gitu Sobat Setir. Enak sih. Dia tenaganya ada terus gitu. Karena dia juga dilengkapi sama transmisi CVT tapi dibelah-belah, jadi umpamanya dia ada triptoniknya sampai 9 speed Sobat Setir. Wih, asik banget nih. Jadi memang rasa berkendara ini asik banget. Wah, mantap nih Sobat Setir. Selanjutnya kita akan membahas soal fitur keselamatan aktif alias ADAS-nya nih Sobat Setir. Jadi mobil ini udah lengkap karena udah pakai, di sini ada radar dan kameranya juga, ada matanya ya di atas spion sini nih Sobat Setir. Dan kalau di setir kita bisa ngatur untuk si adaptive cruise control-nya yang udah menyatu dengan line keeping assist-nya juga. Kita tinggal pencet aja di sini, di bagian kiri ada A dan setir. Itu untuk auto si ACC-nya maksud gua. Adaptive cruise control, dan di sini bisa kita atur juga jaraknya nih Sobat Setir. Jadi bisa ada berapa step kita bisa ngatur. Ini buat jarak mobil di depan. Kurang lebih dia ada 1, 2, 3, 4, 5 step. Jadi dari paling jauh jaraknya sampai paling dekat. Jadi dia bisa ngikutin kendaraan yang ada di depan gitu Sobat Setir. Dan dia juga udah ada banyak banget nih, semua fiturnya bisa kita atur di sini. Yang tadi gue udah sempat mention juga ada blind spot monitoring, ada forward collision warning, ada automatic emergency braking. Jadi dia bakal ngasih tahu kita kalau ada objek yang mendekat di depan, dia bakal kasih kita peringatan dan ngerem sendiri juga. Line departure warning, line departure prevention. Jadi dia bisa ngatur steering nih Sobat Setir. Jadi setirnya kurang lebih juga bakal ikutin marka jalan. Jadi bisa dibilang semi otonomus lah ya mobilnya udah. Nah, kalau ada marka jalan dia bisa ngebaca. Mobil ini bisa dijaga di tengah-tengah marka jalan tersebut Sobat Setir. Terus juga dia ada rear collision mitigation system. Jadi dia kalau misalkan di belakang ada objek kita lagi mundur, dia juga bisa ngasih tahu kita. Jadi semua fiturnya udah lengkap banget untuk si ADAS ini. Mantap banget nih. Enak, jadi berkendara kita lebih relax ya, lebih aman gitu. Mantap sih. Tenaga dan safety, asik. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di dalam HR-V SE ini dan gue mau ngebahas masalah visibilitasnya nih. Untuk urusan visibilitas, mobil ini oke, karena dia memiliki kaca yang sebenarnya kalau dari luar kacanya tuh pipih gitu Sobat Setir, kayak kecil. Cuman kalau kita ngintip dari dalam, ternyata nggak yang mengganggu gitu, masih jelas. Ngeliat spion juga, spionnya ukurannya juga gede by the way. Terus ngeliat ke belakang, pakai kaca belakang ini juga untuk mirror tengahnya juga oke gitu ya, nggak yang kelihatan sempit banget karena kacanya sih memang ukurannya kecil sih. Cuman kalau kita lihat dari spion tengah ini ternyata nggak yang susah gitu ngeliatnya, masih aman banget. Terutama kalau ketika kita mau ngeliat ke kiri spionnya aja udah gede. Selain itu kita dibantu juga sama yang namanya Honda Lane Watch. Cara aktivasinya sebenarnya gampang aja. Di bagian kolom ini untuk send itu ada tombol, dipencet nanti dia bakal nampilin si tampilan dari kamera yang ada di spion itu di head unitnya gitu. Nah, si Lane Watch ini sebenarnya juga dia bisa otomatis nyala nih Sobat Setir kalau kita nyalain send ke kiri. Nah, kalau kita send ke kiri dia otomatis nyala gitu. Jadi untuk visibilitasnya oke banget. Nah, terus kita ngebahas masalah road noise-nya nih. Road noise-nya sebenarnya kalau menurut gua pribadi emang rada masuk nih suara bannya Sobat Setir.
Padahal kita lagi cruising di kecepatan yang lumayan rendah lah ya. Ini sekarang lagi di 40, lumayan kedengeran suara ban yang masuk gitu. Jadi dari kedepan kabin untuk road noise-nya masih masuk-masuk dikit. Tapi sebenarnya nggak begitu mengganggu sih. Karena kan ketika kita lagi driving, kita kan pasti sambil dengerin lagu, sambil mungkin ngobrol juga sama penumpang yang lain. Jadi ya nggak sebegitu mengganggu. Cuman kalau kita drivingnya bener-bener diem nih, nggak setel lagu, nggak ngapa-ngapain, kita dengerin, ya lumayan kedengeran suara bannya gitu. Sama juga dengan si kedepan kabinnya. Kalau ada motor lewat, ini sebelah ada mobil, kedengeran suaranya dia lagi lewat, cuman nggak yang, nah itu ada motor, ya masuk-masuk dikit lah suaranya, cuman masih di batas oke, masih di batas nyaman gitu, yang nggak begitu mengganggu. Jadi kalau menurut gue sih ya masih fine-fine aja sebenarnya gitu sobat setir. Oke sobat setir, kemudian kita ngebahas masalah bantingan nih. Nah, di depan lagi ada speed bump, kita langsung lewatin aja. Kira-kira rasanya gimana sih si HR-V ini? Oh, oke. Sebenarnya kalau menurut gua, bantingannya itu dia dibilang keras, nggak begitu keras, dibilang empuk banget juga ya enggak. Jadi dia karakter suspensinya tuh lebih yang ngayun gitu loh sobat setir. Kayak nge-swing gitu. Kalau jalanannya emang nggak rata, dia tuh berasa tuh nge-swing gitu. Nah, tapi ketika emang ketemu speed bump kayak gini, lumayan berasa nih gitu sobat setir. Kemudian gue mau ngebahas masalah handlingnya nih. Setirnya enak, setirnya direct, ciri khas sebuah Honda ya. Setirnya direct. Ini juga kita coba zigzag dikit. Oke banget, pindah jalur. Tuh, setirnya nurut aja nih sobat setir. Memang sedikit berasa limbung. Cuman ya memang karena mobilnya tinggi gitu. Mobilnya juga posisinya nggak yang rendah banget, dia juga lumayan tinggi. Jadi berasa nih sedikit limbungnya. Tapi overall menurut gue fine-fine aja sih. Memang Honda punya ciri khas berkendara yang terkenal enak ya. Driver oriented banget nih. Wah, depan ada belokan, coba kita belok. Speed record. Oke, nah ketika kita beloknya rada high speed gini, berasa nih kalau setirnya tuh berbobot sobat setir. Tuh, dia berasa ngisi gitu. Berasa berbobot, jadi buat belok tuh kita lebih yakin, lebih pede buat beloknya. Nggak yang kalau lagi kecepatan tinggi, terus setirnya ringan, itu kan kita jadi kagok kayak bawahnya ya, karena kita belokin dikit, beloknya banyak gitu. Nah kalau ini enggak nih, karena dia berbobot, jadinya mobil manteng terus gitu. Nah tapi ketika kecepatan rendah atau kita lagi cruising di dalam kota, setirnya tuh nggak berasa berat, setirnya tuh ringan aja gitu. Jadi menurut gua kalau dari segi pengalaman nyetirnya sih HR-V ini gokil nih, mantap. Oke sobat setir, sekarang gua mau ngebahas masalah performanya. Mesin 1500 cc non turbo 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 121 PS dan torsi di 145 Nm dikawinkan dengan transmisi CVT. Nah transmisi CVT ini punya gigi-gigian gitu sebanyak 7 speed dan bisa diatur melalui pedal shift nih di sini. Jadi berasa makin sporty nih kan. Itu bisa turun. Oke, naik 5, 6 sampai 7. Jadi ya oke lah. Lumayan buat ngebantu kita buat bawa mobil jadi lebih happy lagi gitu. Dan dia juga ada mode S-nya di bawahnya D nih. Kita masukin ke S, tentunya dia jadi jauh lebih responsif gasnya. Dia shifting di RPM yang lebih tinggi tentunya, dan yang paling penting ya dia jadi lebih responsif, buat bawa juga jadi makin seru gitu. Selain mode S, dia juga punya mode yang namanya icon yang ada logo daunnya nih. Nah kalau kita nyalain ikonnya, maka dia akan jadi jauh lebih irit, bisa dibilang lebih irit gitu ya, nggak begitu responsif nih gasnya nih. Ngebahas masalah irit, mobil ini diklaim bisa mendapatkan 1:14, 1:13 untuk di dalam kotanya, dan di luar kotanya atau di tolnya bisa 1:17-an gitu sobat setir. Gue udah nyobain sendiri, kalau gue sih karena memang kaki gue nggak begitu hebat ya untuk urusan irit-iritan ya, gue sih dapat 1:13,5 nih naik si HR-V ini. Ya menurut gue itu udah sebuah angka yang oke banget. Lumayan irit kalau menurut gua, dan ya dipakai harian juga enak gitu mobilnya sobat setir. Selain itu mobil ini juga bisa berakselerasi dari 0 ke 100 dalam waktu sekitar 12 detikan nih sobat setir. Ya memang
fokus dari mobil ini bukan untuk kenceng-kencengan ya, tapi lebih ke experience berkendara commutingnya nih di dalam kotanya, mungkin buat jemput anak sekolah dan lain-lain gitu. Nah, di luar itu mobil ini juga punya teknologi yang namanya Honda Sensing. Honda Sensing itu ada macam-macam, ada active cruise control tentunya. Jadi mobil itu udah punya active cruise control buat nge-engage si active cruise controlnya gampang banget. Ada di bagian kanan kolom setir. Kita tinggal pencet aja nih yang di sebelah logo cancel ini, tut. Oke, udah nyala. Terus kita pencet set. Ini bisa naik turunin kecepatannya. Terus dia juga ada lane keeping assist juga, jadi dia bisa menahan mobil agar nggak keluar dari jalurnya. Kita tinggal engage aja, set, kita set, oke. Dan kita bisa ngatur nih jarak sama mobil depan mau berapa gitu. Nah, mobil depan geser, maka dia langsung maju. Untuk active cruise control ini dia juga nggak yang kasar, dia perlahan-lahan, ngeremnya juga perlahan, ngegasnya juga perlahan, nggak yang ngagetin. Oke, dia lagi ngebaca marka, udah. Oh, udah deh, tinggal kita lepas setirnya aja. Terus mobilnya bisa setir sendiri, sobat setir gitu. Dia juga yang tadi gue mention, kalau dia tuh nggak ngagetin, jadi dia halus dan dia punya teknologi low speed follow. Jadi dengan low speed follow, mobil ini bisa ngikutin kecepatan mobil di depan. Kalau misalkan mobil di depan ngerem, mobil ini juga ikut ngerem. Kalau mobil depan berhenti, mobil ini juga ikut berhenti gitu. Nanti kalau dia maju, kita tinggal gas dikit, maka dia akan ngikutin lagi mobil yang ada di depan. Kurang lebihnya gitu, sobat setir. Jadi ya bisa dibilang sensing di mobil ini udah bisa semi autonomous driving ya, yang dimana ngebantu banget kita ketika kita cruising atau misalkan mau jalan keluar kota nih di dalam tol. Nah, sistem Honda Sensing ini dapat ngebantu kita agar lebih effortless lah nyetirnya gitu. Jadi kita udah membiarkan teknologi yang mengambil alih mobil kita. Dan tetap aja tapi ya, kita tetap harus fokus nih. Kalau misalkan sistemnya sampai gagal ngedetect atau gimana. Jadi kita harus bisa langsung counter juga gitu. Tapi so far Honda Sensing ini benar-benar ngebantu ketika berkendara, terutama berkendara jarak jauh. Mantap! Turbonya gigil. Mantap. Wah, gokil. Wah, gila tuh udah Pak. Ya. Ya. Bye Rendra. Seru banget. Oke Sobat Setir, jadi kalau soal performa sih memang di atas kertas pun Cerio Model 5 ini di atas itu ya. Betul. Karena dia turbo juga. Nah, tapi kalau urusan edit-editan, HR-V SE ini bisa jadi jawaban. Benar Sobat Setir. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Oke. Untuk harganya dan warnanya nih Sobat Setir. Oke, kita mulai dari harga atau warna dulu nih? Warna dulu deh. Dari warna dulu. Warnanya gua si Cerio Model 5 ini ada putih, lalu putih dengan two tone, Oke. ada hitam, ada biru, dan juga ada abu-abu. Oke, nah kalau untuk HR-V ini, dia tuh ada warna hitam, ada abu-abu, ada putih, ada Ignite Red yang menjadi hero color-nya, serta yang ini juga nih, hero color-nya nih, yaitu sen kaki. Unik nih warnanya. Nah, untuk si Ignite Red dan sen kaki ini, dia juga punya option two tone color. Kayak unit yang lagi kita review ini, dia two tone nih, atasnya hitam soalnya. Sama nih, two tone. Oke. Untuk harganya, dia ada dua trim. Ada yang Z, itu harganya di Rp334.800.000. Oke. Sedangkan yang RZ, ini harganya di Rp404.800.000. Nah, ngebahas masalah trim level, Banyak. HR-V ini lumayan banyak nih, ada Yoi. 4. Kita mulai dulu dari yang S. Yang S itu di harga Rp375.900.000. Kemudian ada yang E. Yang E itu
di Rp395.900.000. Oke. Kemudian ada yang SE nih, kayak unit yang lagi kita review ini, dia di Rp416.100.000. Dan yang paling atasnya, yang RS RS. Turbo, itu di Rp529.900.000. Jadi memang kalau secara harga ini yang SE, ini yang RZ gitu ya. Betul. Oke Sobat Setir. Untuk segmennya nih, mobil Oke. ini cocok buat siapa? Coba. Kalau mobil ini cocok banget untuk sobat setir semua yang mobilitasnya tinggi, Betul. cocok digunakan untuk di perkotaan, Hmm. juga yang nyari mobil yang memiliki desain yang mewah, Benar? serta sporty juga gitu. Nah, cocok banget karena mobil ini memiliki teknologi-teknologi yang inovatif, urban, dan progresif. Wah, Asik. keren. Kalau si Cerio Model 5 sama, cocok buat kalian Oke. yang berjiwa muda, Oke, mobilitasnya tinggi, betul? suka dengan teknologi-teknologi terkini, Betul. karena dia mengusung tema Back from the Future. Wah, keren. Selain itu juga dia menawarkan tenaga yang powerful, Oke, serta juga dia memiliki harga yang bisa dibilang cukup bersaing nih di kelasnya. setuju. Gitu dah. Oke, Pokoknya Cerio Model 5 ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari mobil mewah, elegan, dan futuristik. wah, Gitu. keren. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Thank you nih buat Cherry Motors Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Honda Prospect Motor karena udah Oke. meminjamkan unit ini ya. Untuk kita review tentunya. Betul sekali. Oke, salam. Setir kanan. Kalau di gue juga udah pakai proyektor LED juga, baik lampu dekat, lampu jauh, lampu senet tentunya ya. Dan juga Belum untuk proyektor, Bos. wah, iya salah lagi, multi reflektor. Salah gua. Berarti ulangnya dari gua aja ya. Dan kalau punya gua dari kacanya juga lebih kelihatan lebih pipih. Udah gue lebih pipi, cuy. Pipihan punya gua lah. Pipian siapa, Sobat Setir? Pipihan punya gua. Siapa, Sobat Setir? Ini kan. Pipihan punya gua, atap aja lebih kecil. Lah, ih. Nggak usah. Udah berubah.